Engkau Bapa yang Maha Baik, Putramu Tuhan kami Yesus Kristus telah bersabda, barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Maka kami mohon berkatilah kursi pemimpin ini, agar mereka yang duduk di kursi ini mewartakan sabdamu dengan penuh semangat dan membagi-bagikan misteri-Mu dengan pantas. Semoga pemimpin bersama umat yang dipercayakan kepadanya tak henti-hentinya memuliakan Engkau yang bertakhta di singgasana abadi, dengan pengantaran Putramu Tuhan kami Yesus Kristus dan Gembala kami kini dan sepanjang masa. Amin. Kita nyanyikan Madat Kemuliaan. Bakti nomor 197. Kemuliaan kepada Allah di surga.
bersyukur kepadamu karena bimbingan dan penyelenggaraan-Mu lah, sehingga umat Kristasi Santo Aloysius Tulepon, Paroki Santo Paulus Getengan ini, dan semua yang ikut membantu dengan caranya masing-masing, dapat mengerjakan dan menyelesaikan pembangunan gereja ini dengan baik. Semoga gereja ini menjadi tempat bagi umat-Mu berkumpul dalam doa, mendengar sabda-Mu, dan merayakan Ekaristi yang diwariskan Putra-Mu, serta sakramen-sakramen lain demi keselamatan umat-Mu dan demi kemuliaan nama-Mu. Teguhkanlah kami dengan sabda-Mu yang pada hari ini dan setiap saat kami dengarkan, dan dengan rahmat sakramen-sakramen-Mu yang kami rayakan, dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami, yang bersama Dia dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita berdoa mohon berkat Tuhan atas ampunan dan sabda ini. Ya Allah, Engkau berkenan memanggil manusia dari kegelapan masuk ke dalam cahaya yang mengagumkan. Engkau tidak membiarkan kami merana tanpa santapan sabda-Mu. Sebaliknya, Engkau tak henti-hentinya menyatakan keajaiban sabda-Mu kepada kami yang berkumpul dalam gereja ini. Kami mohon ya Tuhan, berkatilah ambo ini, agar dari ambo ini suara Putra-Mu bergema ke telinga kami, dan ilham Roh Kudus kami taati dengan setia. Semoga kami tidak hanya mendengarkan sabda-Mu, melainkan juga melakukannya dengan penuh semangat. Semoga suara Putra-Mu, Sang Sabda yang bergema dari tempat ini, menuntun kami ke jalan kebenaran dan kehidupan yang kekal, sebab Dialah Nabi yang sejati dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga sabda Allah senantiasa bergema di dalam rumah ini untuk menyingkapkan misteri Kristus bagi saudara-saudara sekalian, dan membuat keselamatan saudara-saudara nyata di dalam gereja. Amin. Sabda Tuhan dari kitab Yesaya. Sekali peristiwa, aku dibawa malaikat Tuhan ke gerbang bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu, mengalir menuju ke timur, sebab bait suci itu juga menghadap ke timur. Air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci sebelah selatan mesbah. Lalu malaikat itu menuntun aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan di bawahnya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh, air membual dari sebelah selatan. Lalu malaikat itu berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur, menurun ke Anaba Yordan, dan bermuara di laut Asin. Maka air laut yang mengandung banyak garam itu menjadi tawar. Kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk yang berkeriapan di dalamnya akan hidup.
ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semua yang ada di sana hidup. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak pernah layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan refren nomor 186.
Saudara-saudari, kamu adalah ladang Allah dan bangunannya, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku. Aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atas dasar itu. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Baik, pengantar Injil, haleluya, puji syukur nomor 951. Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Maka Yesus membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang para penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati, ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini, jangan membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Tetapi orang-orang Yahudi menantang Yesus. Katanya, "Tanda apakah yang dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombaklah bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkan Yesus dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Maka percayalah mereka akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Pastor Paroki, rekan-rekan pastor, para frater suster yang saya hormati, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang saya kasihi, saya ingin menyapa secara khusus umat dari Stasi Santo Aloysius. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Luar biasa bahwa pada hari ini Tuhan mengizinkan memberikan kesempatan kepada kita untuk bersama mensyukuri dan merayakan Ekaristi, misa dedikasi gereja serta peresmiannya yang kita baktikan secara khusus untuk kemuliaan Allah dan untuk umat beriman khususnya di Stasi Santo Aloysius. 3 bacaan yang tadi kita dengarkan bersama adalah bacaan yang dibacakan pada perayaan dedikasi gereja Basilika tertua, yaitu Basilika Yohanes Lateran di Roma, yang dibangun oleh Kaisar Konstantinus Agung yang waktu itu sudah menjadi pemeluk agama Kristen, dan dibaktikan secara khusus untuk mensyukuri kemerdekaan dan perdamaian. Karena kita tahu bersama bahwa kurang lebih 3 abad pertama itu gereja berada di dalam situasi penganiayaan. Mereka dikejar-kejar, bahkan banyak dari mereka yang menjadi martir. Dan mereka mengadakan ibadah perayaan Ekaristi itu di tempat-tempat tersembunyi, termasuk di ruang-ruang bawah tanah atau katakombe. Dan gereja ini kemudian diresmikan pada tahun 324, didedikasikan untuk kemuliaan Allah oleh Paus Silvester pertama. Nah, gereja Basilika Yohanes Lateran ini adalah gerejanya Uskup Roma, Uskup Agung Roma, yaitu Paus, dan menjadi induk dari semua gereja yang ada di dunia. Ya, semua bagian dari gereja ini, karena untuk pertama kalinya pada waktu itu gereja berdiri kokoh megah sebagai tanda kehadiran Kristus di tengah umat beriman. Nah, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, sabda Tuhan yang kita dengarkan dari 3 bacaan kita itu semua berbicara tentang bait Allah, rumah Allah, dan gereja kita ini adalah rumah Allah. Dari bacaan pertama dari kitab Nabi Yehezkiel itu dikisahkan tentang penglihatan Nabi Yehezkiel pada suatu ketika dia menyaksikan bahwa ada aliran air sungai mengalir menuju ke wilayah timur yang keluar dari ambang pintu bait Allah, menurun ke Araba Yordan dan bermuara di Laut Asin. Maka air laut yang mengandung banyak garam itu menjadi tawar. Selanjutnya dikatakan, kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk yang berkeliapan di dalamnya akan menjadi hidup, dan pohon-pohon di tepi kedua sungai itu tumbuh, pohon buah-buah. Pada waktunya itu menghasilkan buah,
dan daunnya itu menjadi obat. Dan Yesus di dalam bacaan Injil yang kita dengarkan tadi sebagaimana yang dikisahkan oleh penginjil Yohanes, itu pada suatu waktu masuk ke Yerusalem, datang ke bait Allah, tetapi ternyata bait Allah itu sudah menjadi tempat di mana orang berjualan, ya, baik penukar-penukar uang di sana, lalu juga para penjual ternak lembu yang digunakan sebagai kurban. Yesus kemudian marah, menghamburkan uang-uang yang dipakai sebagai alat penukar tersebut, marah dan berkata, ambil semuanya ini dari sini, jangan membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Ya, tidak pantas, tidak layak rumah Tuhan, bait Allah, kau dijadikan sebagai tempat untuk berdagang. Lalu apa kata mereka kepada Yesus? Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Yesus menjawab, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Ya, tidak masuk akal ya toh. Kita membangun gereja stasi kita di sini berapa tahun? Belas tahun mungkin ya. Ya pasti. Ya. Yesus katakan dalam 3 hari aku akan mendirikannya. Lalu apa jawab mereka? 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Itu yang benar. Gereja Basilika Yohanes Lateran itu dibangun selama 24 tahun. Bait Allah di Yerusalem tadi dikatakan itu 46 tahun. Tetapi kemudian dikatakan di dalam teks kita ini bahwa yang dimaksudkan Yesus bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Dan kita ketahui, imani bersama bahwa memang kemudian tubuh Yesus itu dirobohkan secara fisik. Ya, dia dibunuh mati, disalibkan. Tetapi kemudian dibangun kembali, artinya dibangkitkan kembali pada hari ketiga. Dan teks kita mengatakan di dalam teks tadi, maka percayalah mereka akan kitab suci dan akan pewartaan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Dalam 3 hari tubuh Yesus yang telah mati itu dikuburkan, kemudian dibangkitkan oleh kuasa Allah. Yesus menyebut dirinya sebagai bait Allah. Artinya bahwa diri Tuhan Yesus itu sesungguhnya adalah bait di mana Allah itu hadir sepenuhnya, seutuhnya. Jadi tubuh Tuhan Yesus yang adalah bait Allah itu menghadirkan Allah secara sempurna. Ini poin penting untuk kita renungkan bersama. Bahwa tubuh Tuhan Yesus yang telah mati, dia telah wafat kemudian dibangkitkan, adalah pribadi yang menghadirkan Allah secara sempurna. Ya. Dan karena itu saudara-saudari, kita meyakini setelah peristiwa Pentakosta bahwa tubuh yang sudah mulia itu kemudian mengalirkan berkat surgawi. Kita kemudian diselamatkan karena percaya kepada Allah dalam nama putranya yang telah wafat dan bangkit itu. Kepada kita umat beriman diberikan jaminan kepastian
akan hidup kita, terutama saatnya ketika kita meninggalkan dunia ini. Tersedia bagi kita rahmat surgawi. Yesus sebagai bait Allah yang telah mulia itu mengalirkan berkat-Nya. Sama seperti yang kita dengarkan di dalam bacaan pertama tadi, bahwa dari bait Allah mengalir aliran air hidup yang memberikan kehidupan dan berkat, daya pertumbuhan dan kehidupan. Ya, laut asin, ya namanya saja laut asin, ya asin betul. Pastor Masar dengan Pastor Simon itu sering ke sana, saya belum pernah ke laut asin. Tidak ada makhluk hidup di dalamnya karena asinnya itu bukan main, asin, ya, terlalu asin. Tetapi ketika aliran air ini yang keluar dari bait Allah menyentuh masuk ke dalam laut asin, dikatakan kemudian menjadi tawar. Makhluk hidup kemudian berkeliapan di dalamnya. Mau menunjukkan saudara-saudari bahwa dari rumah Allah dalam kacamata Injil Yohanes tadi, bahwa dari dalam diri Yesus mengalir berkat rohani. Saya yakin bahwa tidak ada dari antara kita yang menyangka berkat itu. Justru karena kita percaya, maka aliran berkat itu semakin besar, makin melimpah. Iman kita makin kuat, makin kokoh, makin teguh. Persaudaraan dan kebersamaan kita sebagai umat Allah itu makin diteguhkan. Dan itu maksudnya mengapa hari ini bukan hanya umat stasi Santo Aloysius yang hadir, tetapi kita mengundang umat beriman, saudara-saudara kita dari stasi lain, mengundang rekan-rekan, teman-teman dari gereja lain, tetangga, bahkan pemerintah, semua ikut terlibat di dalamnya, mensyukuri rahmat Allah ini sekaligus menerima aliran berkat rohani di dalam hidup ini. Itulah yang dimaksudkan saudara-saudari oleh Rasul Paulus dalam bacaan kedua ketika dia menyebut jemaatnya, umatnya, menyebut tubuh kita orang beriman ini sebagai bait Allah, roh kediaman Allah, melalui tentu pembaptisan. Tubuh kita ini kemudian dikuduskan menjadi bait Allah. Roh Allah diam di dalamnya, dan karena itu dia berkata, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Ini mungkin yang perlu terus-menerus kita renungkan. Tidak akan pernah selesai perenungan kita sampai kita meninggalkan dunia ini. Bahwa tubuh kita yang fana ini oleh kuasa rohnya itu dijadikan sebagai bait Allah, di mana roh Allah itu diam di dalam diri kita, diteguhkan oleh sakramen Krisma, ya kan? Kemudian kita dikuatkan oleh santapan Ekaristi dari meja perjamuan altar kudus yang ada di dalam gereja ini. Ya, dari dalam gereja ini. Dan nanti saudara-saudari di dalam rangkaian ritus dedikasi dan ini, gereja dan altar itu akan memuncak pada pemberkatan gereja, pemberkatan altar. Ini pusatnya. Ya, puncak dari ritus ini adalah pemberkatan gereja. Lalu pengurapan altar, juga nanti dinding gereja, pilar-pilarnya akan diolesi dengan minyak krisma. Kita berdoa supaya sungguh rumah yang kita dedikasikan ini untuk kemuliaan Tuhan, tempat kita untuk beribadah memuji Tuhan, sungguh-sungguh menjadi tempat
yang mengalirkan berkat, rahmat, bekal bagi perjalanan hidup kita di dunia ini. Maka akan kita laksanakan nanti, rayakan nanti secara meriah. Altar dikuduskan menjadi tempat di mana kurban Kristus itu kita rayakan. Kita hadirkan kembali dalam perayaan Ekaristi. Gereja ini kita dedikasikan supaya sungguh menjadi rumah keselamatan dan rahmat, ya. Tempat di mana kita umat beriman itu menyembah Tuhan di dalam rohnya, di dalam kebenaran. Dan gereja ini menjadi tempat yang suci untuk altar yang menjadi pusat hidup kita sebagai orang-orang beriman. Akan nanti para imam akan mohonkan berkat atas gereja ini dengan pelumpangan tangan. Kemudian juga altar ini ditumpahnya dengan tangan, dioles dengan minyak krisma. Dan bara api yang akan diletakkan di atas altar untuk membakar wangi-wangian, ya, mau menunjukkan doa dan harapan kita bahwa semoga korban dan doa yang kita panjatkan itu berkenan di hadapan Tuhan. Bagaikan, ini dia, bagaikan asap dupa yang membumbung naik ke atas ke hadapan Tuhan. Dan inilah kekuatan liturgi kita. Liturgi kita tidak hanya mengandalkan pendengaran, tidak hanya sabda khotbah yang kita dengarkan, tidak hanya mata ketika kita membaca sabda Tuhan, tetapi juga dengan penciuman harum wanginya dupa-dupaan sebagai tanda simbol bahwa doa yang kita panjatkan itu berkenan di hadapan Allah. Tidak hanya penciuman, indera penglihatan, pendengaran, tetapi juga indera lidah kita cecap, santap tubuh dan darah Kristus setiap kali kita merayakan perayaan Ekaristi. Ya, imam didupai, umat juga sebentar didupai, bukan kita sembah-sembah, puji-puji itu pastor. Ya, pastor sama dengan kita semua umat beriman. Ya, beda jabatan, beda imamat. Satu imamat umum umat, kemudian kami imam itu mengemban selain imamat umum juga imamat jabatan. Didupai untuk menjadi tanda bahwa kita ini yang adalah bait Allah seperti yang dikatakan di dalam bacaan kedua tadi adalah bagian dari altar utama, yakni Kristus. Mau mengatakan bahwa relasi kita tidak akan pernah terputus dengan Kristus yang adalah altar sejati itu bagi perjalanan hidup kita ke depan. Maka ritus dedikasi gereja hari ini itu menjadi sebuah ritus yang sungguh agung, menampilkan keagungan Allah dalam karyanya, supaya gereja ini, tubuh kita yang adalah bait Allah ini, hadir diam rahmat Allah, roh Allah itu selamanya dan mengalirkan berkat. Maka permohonan terakhir kita yang terkait dengan perayaan ini, ya, kalau kita mencoba merenungkan makna panggilan kita sebagai kaum beriman, kita sebagai bait Allah dipanggil untuk mengalirkan berkat rohani di dalam hidup ini. Kita ingin belajar pada Santo Aloysius, ya, di dalam dokumen gereja itu lengkapnya Aloysius Gonzaga. Mestinya ini dulu ketika dipilih Stasi Aloysius Gonzaga, ya, Gonzaga. Dia berasal dari Italia Utara, seorang frater Yesuit. Itu hidup dari tahun 1568 sampai 1591. Berusia 23 tahun ketika dia meninggal dunia.
Dia berasal dari keluarga bangsawan. Tetapi sejak awal oleh rahmat Allah yang secara khusus bekerja di dalam dirinya, dia tidak pernah tertarik untuk menjadi ahli waris seluruh kekuasaan. Ya. Tidak tertarik mewarisi harta orang tuanya yang banyak itu. Orang tuanya sudah mempersiapkan anak sulung dari 6 bersaudara, dia menjadi pengganti, tetapi tidak sampai, sehingga pada usia 17 tahun dia mendaftarkan diri di satu komunitas Ordo Yesuit di Roma pada waktu itu menjadi seorang frater. Dan selama menjalani masa pendidikan, dia ini luar biasa. Memang dibanding yang lain punya karisma khusus. Dia hidup di dalam semangat doa, pantang, berpuasa, dalam semangat kerendahan hati. Dan dia merasa bahwa itu jalan hidupnya, sehingga orang tuanya sangat marah, ya, kepada dia bahwa memilih jalan seperti itu. Tidak akan berkeluarga, tidak akan menjadi pemimpin yang didambakan oleh masyarakat umum, dengan berbagai kuasa yang ada pada tugas itu, tapi menjadi seorang calon imam. Dan ketika waktu itu di Roma itu terjadi wabah yang luar biasa, kelaparan kemudian terjadi di mana-mana, dan dia mengambil inisiatif untuk membantu mereka yang sedang terkena wabah virus. Kalau tahun-tahun yang lalu ya mungkin COVID, ya no? Virus COVID. Dia membantu yang miskin, membantu yang sakit, memberikan pertolongan, mengantar mereka ke rumah sakit, dan kemudian dia terpapar oleh virus tersebut. Dan sehari sebelum dia meninggal, dia sudah yakin bahwa dia akan meninggal pada hari raya tubuh dan darah Kristus, tepatnya tanggal 21 Juni 1591. Dia meyakini, tahu persis bahwa dia akan meninggal, dan memang keesokan harinya dia meninggal dunia dalam semangat penyerahan diri. Maka di tengah-tengah situasi zaman sekarang, kita semua tanpa kecuali, kita belajar setelah menerima rahmat berkat Tuhan dari gereja nanti oleh Allah, kita juga diundang untuk menjadi alusis kecil, ya kan? Umat yang ada di Stadion Aloysius ini, meskipun jumlah umat yang tidak banyak, tetapi bahwa kalian mesti menghadirkan semangat ini, peduli, tanggap, dan selalu mau berbagi, suka menolong di dalam hidup ini. Ini buah-buah yang kita harapkan, yang kita persembahkan di dalam perayaan kita ini. Saya mohon doa dari Santo Aloysius Gonzaga untuk kita semua. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari saudara-saudara yang terkasih, kita membawa iman kepercayaan kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus dan oleh Orang Tua, yang menderita sengsara dan menderita disalibkan Bapa dan dimakamkan, yang turun ke dalam kemudian pada hari ketiga bangkit dari antara mati, yang naik ke surga disebarkan kepada Bapa yang Maha Kuasa, dari situ akan datang menjadi orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita berdoa kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang telah membuat hati kaum beriman menjadi genisah rohani bagi dirinya. Semoga permohonan saudara-saudari kita, yakni para kudus, dipadukan dengan doa-doa kita.
Tidak yang bisa berlutut, kalau memungkinkan bisa duduk atau berdiri. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Santa Maria Bunda Allah, Doakanlah kami. Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, Doakanlah kami. para malaikat Allah, Doakanlah kami. Santo Yusuf, Doakanlah kami. Santo Yohanes Pembaptis, Doakanlah kami. Santo Petrus dan Paulus, Doakanlah kami. Santo Andreas, Doakanlah kami. Santo Yohanes dan Yakobus, Doakanlah kami. Santo Filipus, Doakanlah kami. Santo Thomas, Doakanlah kami. Santo Bartolomeus, Doakanlah kami. Santo Markus, Doakanlah kami. Santo Matius, Doakanlah kami. Santo Lukas, Doakanlah kami. Santa Maria Magdalena, Doakanlah kami. Santo Stefanus, Doakanlah kami. Santo Laurentius, Doakanlah kami. Santo Ignatius dari Antioquia, Doakanlah kami. Santa Agnes, Doakanlah kami. Santa Perpetua dan Felicitas, Doakanlah kami. Santo Gregorius, Doakanlah kami. Santo Agustinus, Doakanlah kami. Santo Athanasius, Doakanlah kami. Santo Basilius, Doakanlah kami. Santo Martinus, Doakanlah kami. Santo Bernardus, Doakanlah kami. Santo Benedictus, Doakanlah kami. Santo Franciscus dan Dominikus, Doakanlah kami. Santo Franciscus Saverius, Doakanlah kami. Santo Ignatius dari Loyola, Doakanlah kami. Santo Vincentius, Doakanlah kami. Santo Yohanes Maria Vianney, Doakanlah kami. Santa Katarina dari Siena, Doakanlah kami. Santa Teresia dari Avila, Doakanlah kami. Santo Aloysius, Doakanlah kami. semua orang kudus Allah, Doakanlah kami. Tuhan Maha Rahim,
terutama bangsa kami. Dengarkanlah umat-Mu, Sudilah Engkau memperkuat dan memelihara kami semua dalam pengabdian suci kepadamu. dengarkanlah umat-Mu, Sudilah Engkau menguduskan bangunan gereja dan altar ini. dengarkanlah umat-Mu, Yesus Putra Allah yang hidup, dengarkanlah umat-Mu, Kristus dengarkanlah kami. Yesus dengarkanlah kami, Kristus kabulkanlah doa kami. Yesus kabulkanlah doa kami. Tuhan, kami mohon semoga Engkau berkenan mendengarkan permohonan kami ini melalui doa Santa Tuhan Maria, Santo Aloysius, dan semua orang kudus. Semoga rumah yang didedikasikan bagi nama-Mu ini menjadi rumah keselamatan dan rahmat, tempat di mana Kristiani berhimpun sebagai satu jemaat untuk menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran, serta membangun diri mereka dalam cinta kasih dengan pengaturan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita akan masuk pada ritus dedikasi altar dan gereja ini. Para imam akan menumpangkan tangan atas gereja altar ini. Allah pengurus dan pemimpin gereja-Mu, pantaslah nama-Mu kami muliakan dengan pujian semarak, sebab pada hari ini dalam ritus yang mulia umat beriman ingin mendedikasikan kepadamu untuk selama-lamanya rumah doa ini, tempat mereka menyembah Engkau dengan hikmat, tempat mereka dididik dengan sabdamu dan dikuatkan dengan sakramen-sakramen. Rumah ini menggambarkan misteri gereja yang disucikan oleh Kristus dengan darahnya, untuk menjadi mempelai mulia baginya, sebagai perawan yang istimewa, karena keutuhan iman, sebagai ibu yang subur karena kekuatan roh. Inilah gereja kudus, pokok anggur pilihan, yang memenuhi seluruh bumi dengan ranting-rantingnya dan mengangkat tunas-tunas yang bergantung pada batang kayu menuju kerajaan surga. Inilah gereja yang berbahagia, kemah Allah di tengah manusia, knisat kudus yang dibangun dengan batu-batu hidup dan berdiri di atas dasar para rasul dengan Yesus Kristus sebagai batu penjuru utama. Inilah gereja yang mulia, kota yang dibangun di puncak gunung yang tampak cemerlang dan berkilauan bagi semua orang. Di sini cahaya abadi anak domba memancar dan pada syukur para kudus bergema. Dari sebab itu Tuhan, kami mohon dengan rendah hati, sudilah memenuhi gereja dan altar ini dengan pengudusan surgawi,
supaya gereja ini senantiasa menjadi tempat suci dan altar ini selamanya menjadi meja yang siap bagi kurban Kristus. Bapa, semoga di tempat ini air rahmat ilahi menghapus dosa manusia, supaya mereka sebagai anak-anak-Mu mati terhadap dosa dan dilahirkan kembali untuk hidup abadi. Semoga di tempat ini umat beriman-Mu yang berhimpun di sekeliling meja altar merayakan kenangan Paskah, disegarkan oleh sabda Kristus dan meja perjamuan tubuhnya. Semoga di tempat ini menggema pujian yang kami persembahkan dengan hati gembira. Suara manusia disatukan dengan paduan suara para malaikat, dan doa terus-menerus naik ke hadirat-Mu untuk keselamatan dunia. Semoga di tempat ini makin miskin menemukan belas kasihan, orang-orang tertindas memperoleh kebebasan sejati, dan semoga semua orang mencapai martabat sebagai putra-putri-Mu, sehingga dengan penuh sukacita tiba di Yerusalem surgawi. Dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita mohonkan berkat Tuhan ke altar ini. Sama berdoa akan mengolesi, mengurapi dengan minyak Kristus. Semoga Tuhan dengan kekuatan-Nya menguduskan altar dan rumah ini yang kami urapi bagi pelayanan kami, agar misteri Kristus dan gereja tampak dalam tanda yang kelihatan.
Tuhan, semoga doa kami naik ke hadirat-Mu bagaikan dupa yang harum mewangi. Sebagaimana rumah ini dipenuhi keharuman semerbak, demikian juga semoga gereja-Mu menyebarkan keharuman nama Kristus. Semoga cahaya Kristus bersinar dalam gereja ini, agar semua bangsa mencapai kepenuhan kebenaran. Kita masuk pada bagian liturgi Eukaristik, lalu persembahan. Di penalaran Surulalan nomor 151, Pensilan nomor 2.
Saudara-saudara itu supaya persembahan kita diperkenalkan pada Allah yang Maha Kuasa. Semoga secara ini dipenuhi dengan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh bapa yang kudus. Tuhan, semoga doa kami naik ke hadirat-Mu bagaikan dupa yang harum mewangi. Sebagaimana rumah ini dipenuhi dengan keharuman nama-Mu yang semerbak. Semoga Engkau menerima persembahan yang kami munculkan di hadapan-Mu ini dengan penuh sukacita. Semoga umat-Mu yang berhimpun dalam rumah ini mencapai keselamatan kekal melalui perayaan misteri ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersama-Mu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Surga kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada-Mu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab dalam rumah yang kelihatan ini, yang Engkau berkenan membangunnya bagi kami, Engkau tak henti-hentinya mendengarkan doa keluarga yang datang bersiarah kepada-Mu. Di tempat ini secara mengagumkan, Engkau menggambarkan dan mewujudkan misteri persekutuan-Mu dengan kami. Sebab di sini Engkau membangun bagi-Mu kanisa, yaitu diri kami, dan Engkau membuat gereja-Mu yang tersebar di seluruh dunia makin kuat bersatu dengan tubuh Tuhan sampai mencapai kepenuhannya dalam persekutuan bahagia di kota Yerusalem surgawi. Dari sebab itu bersama rombongan para kudus di dalam kenisah kemuliaan-Mu, kami memuji, meluhurkan dan memuliakan Dikau sambil bernyanyi. Sebab dengan pengantaran putra Tuhan kami Yesus Kristus dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan meluruskan segala sesuatu, dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagimu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepada-Mu Tuhan, supaya Engkau berkenan meluruskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepada-Mu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur kepada-Mu, Dia mengucap berkat, mengucapkan,
lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan. Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala dan sambil mengucap syukur kepadamu, dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Mari menyatakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini, kami dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami katakan, hingga Engkau datang. Maka Tuhan sambil menyenangkan sengsara putra-Mu yang menyelamatkan, kewajibkannya yang mengagungkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepada-Mu kurban yang hidup dan kudus ini, seraya mengucap syukur. Kami mohon pangkatlah persembahan gereja-Mu dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Engkau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah Putra-Mu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan oleh-Nya menjadi persembahan abadi bagi-Mu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Peran Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul-Mu yang kudus dan para martir-Mu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapan-Mu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gereja-Mu yang sedang berziarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus, Uskup Agung kami Yohanes Nikuada, bersama semua uskup dan semua rohaniwan serta seluruh umat kesayangannya. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Kau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagi-Mu semua anak-anak-Mu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudara-saudari kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan kepadamu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, melalui Dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa.
Layanilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sinilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai itu ditinggalkan bagimu, damai itu kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersama. Anak domba Allah, Nada Bakti nomor 274. 274. Berbahagialah saudara-saudara yang hidup dalam keperjamuan anak domba. Tetapi bersabarlah saudara, maka saya akan sembuh. Tiba saatnya kita akan menerima tubuh Kristus, dan tempat untuk menerima tubuh Kristus ada 5 titik.
Yang pertama di dalam gereja 1, di belakang gereja ada 2 titik, kemudian di depan gereja 1 dan di bawah pohon cengkeh 1. Jadi ada 5 titik. Kemudian saudara-saudariku yang bukan agama Katolik tetap duduk di tempatnya untuk berdoa dalam hati. Dan yang akan menerima komuni kudus adalah yang dibaptis Katolik dan sudah menerima komuni pertama dan tidak ada halangan. Pada Dia Menona, Sululalan nomor 196. 196. Gunung
Señor, yo miro a ti. Amén. 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 Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang Maha Agung, kami memuji Engkau dan bersyukur kepadamu atas segala rahmat yang Engkau anugerahkan kepada kami dalam perayaan ini. Kami mohon lipat gandakanlah kebenaran-Mu di dalam hati kami melalui santapan suci yang telah kami sambut, supaya dalam bait-Mu yang suci kami terus-menerus menyembah Engkau dan bersukacita di hadapan-Mu bersama semua orang kudus dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Baik, penyampaian dari Stasi Santo Aloysius Buntu Lepong. Yang pertama adalah kegembiraan disampaikan kepada Bapak Pastor Piket Toraja bersama dengan Pastor Paroki Santo Paulus Getengan, Pastor Lektor Seminari Angin Mandiri, dan kedua pastor yang boleh hadir dalam dedikasi pemberkatan Stasi Santo Paulus, Stasi Santo Aloysius Buntu Lepong. Sekali lagi kami segenap umat menyampaikan terima kasih yang berlimpah kepada kelima imam yang memimpin perayaan Ekaristi pada hari ini. Terima kasih juga kepada petugas liturgi, baik misdinar, suster, frater, apalagi ya paduan suara dari Frater Toper yang boleh hadir pada hari ini untuk pelayanan di dalam dedikasi pemberkatan gereja. Kemudian juga terima kasih kepada segenap umat yang boleh hadir untuk bersama-sama dalam perayaan ini. Juga kepada segenap jemaat, masyarakat, dan juga dari masjid yang boleh hadir juga bersama dengan kita pada perayaan dedikasi pemberkatan stasi ini. Dan selanjutnya setelah selesai perayaan ini, kita akan melanjutkan ramatama di luar gereja. Kami mengundang kepada seluruh umat untuk tetap setia untuk mengikuti prosesi ramatama di luar. Mungkin itu yang kami sampaikan. Sekali lagi kepada kelima imam kita kami ucapkan terima kasih. Saudara-saudari kekasih, Allah telah memilih kita menjadi umat kesayangannya. Ini Ia mengutus kita semua menjadi saksi-saksinya dan mengatakan kerajaan Allah melalui tugas dan karya kita setiap hari di stasi, paroki, keluarga, dan masyarakat. Agar kita mampu dan tetap setia melaksanakan tugas perutusan ini, maka marilah kita mengakhiri perayaan ini dengan menundukkan kepala dan memohon berkat Allah melalui Bapak Pikir. Tuhan bersama-Mu.
saudara-saudari dengan berkat surgawi. Semoga ia berkenan membuat saudara-saudari menjadi gelisahnya, dan baik Roh Kudus yang ingin menghimpun semua anak yang tercerai berai dalam putranya. Amin. Semoga saudara-saudara yang telah sungguh-sungguh dibersihkan boleh mengalami Allah tinggal di dalam diri saudara-saudari dan memperoleh warisan kebahagiaan kekal bersama semua orang kudus. Amin. Semoga Yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari sekalian, pergilah dalam damai sambil memuliakan Allah dengan hidupmu. Syukur kepada Allah. Tuang Matua Toma Kuasa, Sulolalan nomor 205. Ko sundun mo maakalolokan na ada na tantanan puso ko sangka na sa apikan tabang
adakna pangrambuan tagari sangkana iikan sumania natentong kan mak kure sumanga roko timbang tingayo malabi tangga mairi tuan kan mak bolehan paraya roko pak kambuno makarai ngeta mintu kupodeatanna kuporarakna kupotomatuanna kupoindokna sia kita bintu masola nasang kure semangat turun karapasan kasanginan kami sarang tentang tapapayan lante Allah malah diiyate bagi gua tak tontong parapa bila napira-pira pa lauranna sara lantapo sara waktu lantapana tak masuk nasang lante atu totemo